Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam buat kalian yang tetap belajar biologi dengan happy bersama saya, Bu Yuliana Sihotang. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara meiosis. Saya menampilkan keluarga cemara. Maaf, ini adalah keluarga saya. Menurut kamu, di antara anak-anak dari kedua orang tuanya, apakah memiliki wajah yang sama semua atau mungkin beda? Ayo, kira-kira apa jawaban kalian? Untuk lebih mempermudah kita belajar hari ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi pembelahan sel secara meiosis. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tahapan dalam pembelahan sel secara meiosis. Oke ya? Pembelahan sel secara meiosis itu terjadi di sel kelamin. Tujuan dari pembelahan meiosis ini menghasilkan sel gamet yang biasanya kita kenal sel telur yang dihasilkan oleh wanita dan sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. Proses pembelahan meiosis ini terjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Hasil pembelahan sel meiosis ini berjumlah 4 sel dan bersifat haploid. Slide berikut ini saya menampilkan secara keseluruhan pembelahan sel secara meiosis, yaitu meiosis 1 dan 2. Kamu bisa lihat pada meiosis 1 dan 2 itu terdiri dari 4 fase ya, di mana pada meiosis pertama menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian 2 sel anakan itu akan melakukan lagi proses pembelahan meiosis yang kedua, di mana hasil akhirnya adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid juga. Haploid itu artinya jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Makanya pembelahan meiosis itu dapat juga dikatakan pembelahan reduksi. Selanjutnya kita akan menganalisis setiap tahapan pada pembelahan meiosis 1 dan 2. Mari kita bahas meiosis pertama pada tahap profase pertama. Pada profase pertama ini prosesnya memerlukan waktu yang lama karena ada 4 fase yang dilalui profase yang pertama, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Jadi kalau disingkat itu lezi, padi, dia. Apa itu leptoten? Leptoten adalah peristiwa di mana kromatin, yaitu benang-benang halus ya pada kromatid, itu memadat menjadi kromosom. Selanjutnya pada fase zigoten, kromosom yang homolog saling berpasangan. Jadi situ lihat gambarnya ada dilambangkan kromosom berwarna merah dengan biru. Selanjutnya fase pakiten, yaitu kromosom yang homolog tersusun secara tetrad dan sinapsis mulai terjadi. Perhatikan gambarnya di bagian pakiten. Kromosom harus ingat kamu itu terdiri atas 2 kromatid. Jadi kalau dikatakan kromosom homolog berarti terdiri dari 4 kromatid.
di gambar itu dilambangkan kromosom homolog tuh ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru ya. Dilihat pakitannya, dilihat lagi antara salah satu lengan kromatid yang berwarna merah dan biru itu karena dia sangat dekat terjadi tumpang tindih atau sinapsis. Lalu kita lanjut fase yang keempat, diploiden. Maka kromatid yang berwarna berbeda itu yang masih dalam satu kromosom homolog itu akan terjadi pindah silang di bagian persilangannya ya, yang disebut dengan kiasma. Jadi kiasma itu tempat terjadinya persilangan pada kromatid yang homolog. Ya, di sini dilambangkan kromatid yang homolog tetapi berbeda warna. Terakhir, fase terakhir dari profase 1 itu adalah diakinesis. Nah, kalau di gambar ini kromosom yang homolog itu belum terpisah ya, tapi sebenarnya mereka sudah terpisah dan membran nukleusnya akan menghilang. Berikut kita masuk ke tahap metafase 1. Perhatikan gambarnya. Pada metafase 1 itu ada karakteristiknya. Kromosom yang homolog atau yang disebut tetrad itu ya, maksudnya tetrad itu kromatidnya ada 4 buah ya, dilambangkan di sini dengan warna yang berbeda warna yaitu merah dengan biru, akan bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer yang mengarah ke kutub. Selanjutnya, masing-masing dari kromosom itu akan berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromernya. Selanjutnya kita pindah ke tahap berikutnya, anafase 1. Perhatikan gambarnya ya. Kromosom yang homolog tadi akan ditarik oleh benang spindel ke arah kutub yang berlawanan. Jadi terjadilah pemisahan kromosom homolog. Nah, akhir dari anafase 1 itu terjadi atau mulainya sitokinesis, yaitu pelekukan membran sel ya ke arah dalam. Terakhir, tahap pembelahan meiosis pertama yaitu pada tahap telofase 1. Kita bisa melihat antara kedua sel anakan itu sudah mulai terbentuk membran nukleus. Kemudian kromosom akan kembali menjadi kromatin yaitu benang-benang halus dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat haploid dari telofase 1 pada pembelahan meiosis yang pertama. Kita lanjut berikut pada meiosis yang kedua. Kita bahas satu-satu tahap meiosis kedua yaitu yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita bahas profase kedua dari meiosis yang kedua. Sambil perhatikan gambarnya ya. Kromatin akan memadat pada kedua sel anakan tadi, membentuk kromosom atau kromatid homolog. Membran nukleus dan nukleolus akan ikut menghilang secara pelan-pelan dan sentrosom membelah menjadi sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan dan terbentuklah benang-benang spindel. Kemudian kita melangkah ke metafase kedua. Kromosom atau kromatid yang homolog itu akan tersusun di bidang ekuator
ya secara sejajar ya, dan kinetokor pada masing-masing kromatid yang homolog melekat dengan benang spindel. Untuk tahap yang ketiga yaitu anafase kedua pada meiosis yang kedua, kromatid yang homolog itu akan terpisah. Karena apa? Ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Akhir dari anafase kedua itu telah mulai terjadi sitokinesis. Akhir dari meiosis kedua adalah namanya telofase 2. Nah, pada telofase kedua ini adalah kromatid akan kembali menjadi kromatin. Membran nukleus dan nukleus perlahan-lahan akan terbentuk kembali. Dan sitokinesis berakhir dengan ditandai menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid pada meiosis yang kedua. Oke, itulah pembahasan kita tentang pembelahan sel secara meiosis yang terjadi. Ada 2 tahap, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, di sini saya akan memberikan tugas sebagai bukti apakah kalian telah memahami penjelasan atau pembelajaran kita tentang meiosis ini. Silakan kamu baca dan kerjakan secara teliti ya. Yaitu saya beri 1 tugas saja. Berdasarkan pembahasan kita, apa perbedaan meiosis 1 dengan meiosis kedua? Silahkan kamu kembali buka videonya ya, boleh juga berdiskusi dengan teman-teman kamu. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena telah belajar dengan semangat, dan jangan lupa selalu bahagia agar pelajaran hari ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.